Kami senang dengan kata-kata itu. Kami senang dengan kritik, termasuk yang disampaikan guru gembul ini. Robitoh wadah untuk menyampaikan kritik itu. Ini tempat untuk kita memperbaiki diri. Dan menjadi contoh bagi Alawi bagaimana kita menjadi tolak ukur dari Alawi itu sendiri. Kita nggak anti kritik. Bahwa dari dulu memang para habaib ada oknum-oknum tertentu yang pastinya ketika oknum itu muncul akan ada beberapa orang yang mengkritik. Kalau misalkan tadi dikatakan bahwa kok yang jelek-jeleknya aja yang tampil, ini bukan soal 5 baik, 1 salah, kemudian yang diperhatikan yang salah, bukan. Sebenarnya masyarakat melihat apa yang terjadi paling aktual gitu. Sudah ini Pak Guru. Unek-uneknya sudah. Sudah terluapkan unek-uneknya, alhamdulillah. Belum 30 menit ya? Belum 30 menit. Mau ditambah lagi? Ya sudah, nggak usah. Siap. Baik. Dan ini kita apresiasi. Ketika seseorang menyampaikan keresahannya, maka tugas kita adalah memahami, bukan menghakimi keresahan seseorang. Lalu ketika keresahan itu disampaikan ke publik, maka publik juga mungkin akan menilai apakah saya punya keresahan juga perspektif yang sama dengan apa yang disampaikan, seperti misalnya Pak Guru Gembul. Dan kita juga mendapati hal yang sama. Jangankan masyarakat umum, Robitoh Alawiyah sendiri pun juga mengalami keresahan yang sama. Seperti Pak Guru sampaikan di awal, mungkin ini ada bubble yang akhirnya meletus ketika ada isu nasab ini. Ada bubble, artinya sudah ada permasalahan sebelum ini yang baru meletusnya karena ini. Kami di Robitoh Alawiyah juga merasa hal itu tidak salah, statement seperti itu. Kenapa? Karena sebelum isu ini yang mengkoreksi kalangan habaib, meluruskan, memberikan nasihat, memang paling banyak dari Robitoh Alawiyah itu sendiri. Ada yang mengindahkan, ada yang tidak. Ada yang menerima, memperbaiki diri, ada yang tidak. Jumlah Alawiyin dulu dengan sekarang jauh berbeda. Kalau misalnya kita punya permasalahan ini, dulu Alawiyin jumlahnya sedikit, pendidikannya terbatas, terkontrol, sirkuitnya tidak terlalu luas, turunannya bisa diukur dari bagaimana ayah dan ibunya. Kita sekarang hidup di generasi di mana jumlah Alawiyin begitu banyak, pendidikannya beragam, tinggalnya juga beragam di berbagai negara, menerima informasi yang beragam, dan permasalahan mereka sama dengan permasalahan di masyarakat. Ada permasalahan yang dia ini sama dengan masyarakat, misalnya, ini narkoba non Alawi, yang satu narkoba Alawi. Orang akan mulai mempermasalahkan nasabnya. Masalahnya sama dengan masyarakat, tapi nasabnya menjadi penting. Kenapa? Karena nasab ini orang akan mengukur engkau sebagai keturunan Rasulullah. Kok begini perilakunya? Itu yang menjadi keresahan dari Pak Guru Gembul. Keresahan itu sangat bisa kita pahami. Dan kami pikir tadi akan full 30 menit unek-unek tadi itu. Ternyata nggak sampai, alhamdulillah. Nggak masalah, itu baik sekali. Dan kritik ini disampaikan di gedung Robitoh Alawiyah. Robitoh tidak anti kritik, dan kita tidak berkeberatan dengan statement seperti itu. Kenapa? Karena kadang Robitoh pun mengkritik Alawiyin itu sendiri, tidak sekali 2 kali. Dokumentasinya banyak, tertulis, video banyak semua. Apakah semuanya diterima? Bisa ada yang diterima, bisa ada yang enggak. Ada juga yang protes dengan kritiknya Robitoh. Jangankan kritiknya Pak Guru Gembul, kritiknya Robitoh pun ada yang protes. Jadi kita tidak mengukur dari bagaimana orang menerima keresahan Robitoh, keresahan Pak Guru Gembul, tapi yang penting keresahan itu disampaikan. Itu pertama. Kedua adalah terkait dari bagaimana Pak Guru Gembul menjabarkan di awal bahwa ini ada rentetan yang akhirnya mengakibatkan hal ini, dan memunculkan beberapa sosok, apalagi sosok utama yang tadi beberapa kali disebut oleh Pak Guru Gembul. Memang kami tidak begitu berkenan menyebut nama beliau, walaupun sudah disebut berkali-kali tadi, ya sudahlah, kita sebut juga. Gimana Robitoh gitu loh, keresahannya gimana Robitoh? Kok ada ini nih yang begini? Langkahnya Robitoh seperti apa? Bagaimana cara kita melihat Robitoh? Pertama, Robitoh Alawiyah ini organisasi yang berdiri jauh lebih dulu dari organisasi yang dibentuk oleh Alawiyin lainnya.
Sudah ada Robitoh Alawiyah dari 1928, bahkan dalam data kami lebih awal lagi, hanya izinnya di 1928. Dan dipandang sebagai induknya dari seluruh Alawi. Alawi ini kayak kita satu ras gitu. Kalau kita ngelihat suku Sunda misalnya, dengan semua keragaman di dalamnya, nah itu ada paguyubannya, paguyuban orang Sunda. Nah itu Robitoh begitu. Paguyubannya Alawiyin, dalamnya beragam. Yang masuk partai politik, satu masuk PDI, satu masuk Gerindra, satu masuk P3, PKB, banyak, beragam sekali, dan punya pemikiran yang berbeda-beda. Yang satu orang hukum, dan itu terjadi di Robitoh Alawiyah sendiri. Kita punya departemen hukum, isinya orang hukum semua. Kita punya departemen media, isinya orang media semua, berbeda-beda karakternya. Nah itu terjadi keragaman itu. Paguyuban ini dipandang oleh masyarakat, ayo paguyuban bertindak. Bagaimana paguyuban bertindak? Cara kita mengukur peran Robitoh Alawiyah adalah pertama, apakah Robitoh Alawiyah membenarkan perilaku itu? Itu pertama dulu. Robitoh membenarkan nggak? Ada nggak nih track recordnya Robitoh membenarkan nih perilakunya Said Bahar bin Smith? Ada nggak? Robitoh pernah belain dia nggak? Robitoh pernah kasih bantuan hukum nggak? Robitoh ini medianya nggak kecil. Ada media Robitoh Alawiyah yang official, ada Nabawi TV, media resmi Robitoh Alawiyah. Pernah nggak Robitoh mengendorse yang seperti itu? Kedua, kalau misalnya Robitoh jelas pandangannya, jelas juga tidak pernah memberikan panggung kepada orang-orang seperti ini. Kedua, terus orang-orang ini rujukannya yang mana? Sama nggak dengan Robitoh? Kalau misalnya Robitoh punya rujukan, punya garisnya sendiri, lalu ada pihak Alawiyin lain yang punya garisnya sendiri, pertama Robitoh harus memberikan teguran. Jalan kita seperti ini, kamu memilih jalan yang berbeda. Pernah nggak Robitoh menegur? Pernah. Sekali, dua kali, lebih. Tapi diindahkan atau tidak, memang itu keputusan ada di individu itu masing-masing. Karena individu ini warga negara, bukan warga Robitoh gitu. Kalau warga negara ya hak dia untuk memilih mau berafiliasi dengan partai politik manapun, dengan ormas manapun, mau nurut nggak nurut sama Robitoh. Memang Robitoh nggak punya kekuatan hukum. Kalau kita mau menghukum seseorang, kita harus ukur Robitoh bisa menghukum sejauh mana gitu. Robitoh tidak bisa pecat dia, anggota pengurus juga bukan, pecat nggak bisa. Tegur bisanya, menjawab syubhat-syubhatnya lewat video resmi, bantah langsung statement-statement dia. Apa yang disampaikan sama Pak Guru tadi, satu orang Habib lebih mulia dari 70 kiai. Luar biasa statement seperti itu. Kita pun kaget dengarnya dan kita bantah langsung statement seperti itu. Dan hal ini buat kalangan Alawiyin pun asing sekali mengatakan seperti itu. Atau juga yang dialawi dengan caci maki terhadap kiai misalnya, atau keturunan Wali Songo Azmat Khan tidak punya keturunan. Ya Robitoh membantah itu secara langsung. Tapi memang yang harus kami akui adalah, dan ini menjadi introspeksi penting, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Guru Gembul, banyak sosok-sosok tersebut bahkan lebih besar di masyarakat, lebih besar cakupannya secara media reach-nya daripada Robitoh itu sendiri. Said Bahar bin Smith itu hampir setiap hari ada beritanya di media mainstream. Apakah ada setiap hari berita media Robitoh Alawiyah di media mainstream? Tidak. Lalu yang diterima masyarakat yang mana? Yang paling banyak informasinya, yang paling sering ditonton sama masyarakat. Masyarakat lebih banyak tonton Said Bahar bin Smith, bukan channel Robitoh Alawiyah. Jadi mana yang akan dipegang oleh masyarakat sebagai sampel, contoh, generalisasi dari habaib? Yang paling sering dilihat, yang paling sering ditonton. Nanti kalau kita ambil sampel-sampel lain, ternyata tidak seperti itu dan ternyata jumlahnya lebih banyak, kita hidup di era yang mana yang dilihat di media itu yang akan menentukan keputusan dari pemirsanya, masyarakatnya. Nah, ada beberapa poin tadi yang disampaikan saudara kami Guru Gembul. Sebelum nanti Al-Fakir akan serahkan ke Gus Wafi juga untuk turut menambahkan. Kenapa Robitoh menyebut ini sebagai adu domba? Kami nggak sebut adu domba ini sejak awal.
Nggak ada tuh di 1,5 tahun pertama polemik ini Robitoh menyatakan ini adu domba, nggak ada. Kapan Robitoh mulai mengatakan ini adu domba? Mulai 2 bulan belakangan ini. Setelah kami punya bukti jelas adanya operasi-operasi adu domba itu. Adanya gerakan-gerakan yang sudah mulai tidak ilmiah, jauh dari kata ilmiah, dan mulai ada yang mainnya, dan Pak Guru tadi menyatakan mungkin ada. Nah itu 2 bulan belakangan Pak Guru, mohon izin. Jadi di awal kita nggak menyampaikan ini ada adu domba, tidak sama sekali. Boleh dicek di track Robitoh ya, Robitoh Alawiyah. Track ke belakang tidak ada kami menyampaikan seperti itu. Selanjutnya kami mencatat juga tadi ada statement lepas tangan. Mohon izin Pak Guru, kita ketemu waktu itu di UIN Ciputat dan memang Al-Fakir tidak menyampaikan ada bahasa lepas tangan, mungkin bahasanya aja. Bahasanya bukan lepas tangan, karena kami pun juga menyampaikan pada Pak Guru saat itu bahwa Robitoh sudah menegur, sudah berusaha, tapi memang beliau tidak mengindahkan. Ini berbeda dengan artian lepas tangan sama sekali. Dan selain lepas tangan juga kita cuma pencatat nasab. Ya kita organisasi ini salah satu fungsinya memang mencatat nasab itu. Terlepas dari perilaku si Alawi, nasabnya harus dicatat. Ini karena dari sisi keilmuan ini nggak bisa kita main-mainin karena dia perilakunya begini kita nggak catat. Gitu, jadi tetap harus catat. Walaupun hati kita pengennya ini orang bukan Habib kali ya, tapi tersambung. Mau nggak mau Habib Syehon itu harus mencatat namanya, karena tersambung. Terima nggak terima, berat atau suka hati, kami harus catat nama itu. Lalu, apakah setelah kita kasih statement seperti buku nasab mengisbat bahwa mereka benar nasabnya, lalu mereka keluar akan dengan nilai-nilai Thariqah Alawiyah, nilai-nilai Ba'alawi, nggak bisa juga. Tidak bisa kita pastikan seperti itu. Pun yang menjadi masalah sekarang adalah bagaimana kita mengatasi keresahan tadi. Pertama Pak Guru, sebelum kita masuk pada bagaimana kita menyelesaikan keresahan itu, Robitoh Alawiyah mengklasifikasi. Pertama ada permasalahan dari isu nasab secara ilmiah. Kita jelaskan secara ilmiah termasuk forum ini. Kami yakin forum ini berfaedah, bermanfaat, apalagi kita bisa mendengarkan keresahan Pak Guru tadi, itu penting. Menyebut nama-nama tadi dengan keresahan tadi itu penting. Bagaimana Robitoh merespon penting sekali dan sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat. Sangat berfaedah pertemuan seperti ini. Lalu setelah kita menjawab, menjelaskan dari sisi keilmuan substansi isu nasab, baru kita mulai bergeser. Apalagi ada isu substansi sejarah. Ada yang mempermasalahkan tentang sejarah. Robitoh harus menjelaskan tentang sejarah itu. Diadakanlah forum sejarah. Kemarin kita mau datang ke UIN Wali Songo. Sudah siap Dr. Alwi Alata sudah ada di Jakarta. Kita sudah siap untuk datang, sudah booking hotel. Nah, buat tim delegasi kita ternyata dibatalkan. Insya Allah kita akan buatkan lagi forumnya, forum sejarah nanti. Kalau tidak dari eksternal, dari internal kita buat. Apa fungsinya? Juga video-video di Nabo TV. Apa fungsinya? Menjelaskan tentang substansi dulu. Tentu ada sentimen, tentu ada permasalahan akhlak, oknum dan lain sebagainya. Dan di setiap video kami selalu kami catat lagi, kami garis bawahi. Setiap statement dari Robitoh Alawiyah selalu menyertakan di tengah, awal atau akhir video kritik terhadap internal Alawi. Dari mulai awal kita buat video Said Fikri Syahab menjelaskan tentang DNA, perhatikan apa yang beliau katakan tentang kritik beliau terhadap Alawi. Cukup tajam. Kita buat video 14 menit juga menyampaikan kritik untuk Alawi. Gus Wafi bikin video sama kita. Kurang tajam apa yang beliau sampaikan? Yang beliau sampaikan adalah ini Habib-Habib muda yang lebih banyak jadwal ceramahnya daripada jadwal belajarnya. Kami senang dengan kata-kata itu. Kami senang dengan kritik, termasuk yang disampaikan Guru Gembul ini. Robitoh wadah untuk menyampaikan kritik itu. Ini tempat untuk kita memperbaiki diri dan menjadi contoh bagi Alawi bagaimana kita menjadi tolak ukur dari Alawi itu sendiri. Kita nggak anti kritik sama sekali. Pertemuan ini sangat bermanfaat, sangat bermanfaat. Dan tadi ada beberapa substansi dari Pak Guru dan itu baik sekali. Artinya tolong apapun yang dijelaskan oleh kami dan Gus Wafi tidak berarti kami membela si oknum.
Jangan nanti dipelesetkan kami bela, kami sama sekali tidak bersedia kalau dikatakan kami membela si oknum. Karena terkait pernyataan tadi Robito, harusnya menyatakan bahwa Robito ini berlepas diri dari orang-orang seperti itu. Sebetulnya dari konten-konten Robito, surat-surat Robito itu sudah menjelaskan pernyataan itu. Kalau sudah tidak bisa diingatkan, sudah dijelaskan juga tidak diindahkan, dijawab syubhatnya secara resmi juga tidak diperbaiki, bahkan tidak juga meminta maaf kepada masyarakat. Robito tidak bisa mengambil langkah hukum, apalagi ngebukin orang. Kita semua taat sama hukum, ya. Nah itu kita udah ada penyampaian seperti itu. Untuk kalangan yang biasa nonton Nabawi TV, Robito Alawiyah pasti nggak asing dengan Robito Alawiyah mengkritik Alawi, pasti nggak asing dengan itu. Tapi terima kasih banyak, apa yang disampaikan Pak Guru Gembul itu penting sekali. Penting sekali. Siapapun yang merasa mungkin sakit hatinya mendengar kritik, masukan seperti itu, yang mungkin itu bagian dari luka yang harus diobati. Ketika beliau mengatakan introspeksi, betul, terlepas dari semua ini yang paling pertama dan kita harus pahami sebagai seorang Alawi adalah introspeksi. Itulah yang disampaikan juga oleh Ketua Umum kita Habib Taufik. Beliau menyampaikan ini momennya introspeksi. Allah masih sayang. Bayangkan mulai muncul oknum-oknum yang keliru, melenceng ini, terus kita tidak diperbaiki oleh masyarakat misalnya. Kita memberikan teguran tidak diindahkan, masyarakat sekarang peduli dengan itu, kritis dengan itu, akhirnya kita bisa memperbaiki diri. Kalau Allah biarkan, bisa lebih banyak lagi oknum seperti ini ke depan. Jadi kami sangat bersyukur dengan kritik-kritik seperti ini. Kritik ini membangun, bukan menjatuhkan. Kira-kira sekian dulu dari kami serahkan ke Gus Wafi, silakan. Boleh. Silakan Pak Guru Gembul. Boleh. Ya, itu mah curhatnya. Silakan mau ditanggapi bagaimanapun, saya juga nggak akan nanggapin lagi. Cuman saya tuh membagi, jadi saya minta waktu curhat untuk itu saja, untuk menyampaikan keresahan dan kemarahan. Nah, sisanya, ayo kita misalkan diskusi terkait dengan yang lebih. Jadi kalau misalkan habis ngebahas apa yang saya sampaikan, ya boleh-boleh saja. Cuman maksudnya kita cuman punya waktu sampai jam 12 lah ya, atau mungkin. Iya, soalnya itu kita kirain tadi kan pemaparan tadi yang harus dijawab. Karena tadi memang nggak ada isu nasabnya belum keluar. Ya, belum. Jadi maksudnya gini, hal paling penting dari kritik terhadap perilaku itu adalah jawaban dari perilakunya, bukan jawaban lisannya. Jadi saya sangat berharap bahwa pihak Robito Alawiyah dengan semua komponen, dengan semua kekuatannya itu sampai bisa keliling dunia untuk mengumpulkan kembali manuskrip-manuskripnya itu, mendingan biaya seperti itu digunakan untuk dalam tanda kutip ya, menyelesaikan masalah ini bukan hanya dalam konteks itu, tapi dari konteks yang lebih berbahaya, yaitu sentimen masyarakat. Jadi sentimen masyarakat. Jadi kalau misalkan tadi ini jawaban dari untuk Pak Guru Gembul, ini jawaban untuk ini. Bukan, kalaupun saya terjawab ya gak apa-apa. Bahkan saya sudah dijawab ketika saya datang ke sini, kemudian dikasih makan, dikasih air minum dan sebagainya. Sentimen itu hilang. Bahkan sebelum itu pun sebenarnya udah hilang. Tapi jadi sentimen itu dijawabnya bukan dengan kata-kata, bukan dengan lisan, tapi dengan perilaku dan perbuatan gitu. Jadi mendingan kita langsung diskusi soal itu. Tapi kalau misalkan mau ya silakan Gus Wafi, kalau misalkan mau ngomong sesuatu gitu ya. Cuman sangat baik kalau sentimen dibalas dengan ini. Jadi miskin lu. Lah kan dijawabnya bukan dengan apa saya kaya, bukan, tapi dengan bawa ke depan rumahnya bawa pakai Lamborghini gitu kan. Itu jawaban gitu. Iya. Gitulah kurang lebihnya. Setuju, nggak apa-apa, itu statement yang baik sekali. Semua sesi ini nggak ada pertanyaan dari audiens. Tidak ada pertanyaan. Kalau sekarang boleh nggak apa-apa dari. Enggak, kita jadi nggak konstruktif. Cek. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Guru Gembul sebagai tamu dari Robito Alawiyah dan juga Habib Fikri Syahab yang sangat saya ta'zimi. Jadi di sini ada beberapa poin
Saya tidak menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Guru itu murni dari pemikiran beliau. Karena yang saya lihat memang pemikiran yang disampaikan oleh Pak Guru Gembul itu muncul di beberapa media sosial, sehingga di sini saya anggap Pak Guru Gembul sebagai wasilah untuk menyampaikan hal tersebut. Dan saat ini bismillah saya akan menjawab sesuai apa yang saya pahami. Yang pertama, di sini Pak Guru menyampaikan polemik ini tidak keluar oleh Kiai Imad. Polemik ini tidak kemudian keluar dari Kiai Imad. Ini bisa saya benarkan. Mengapa? Karena begini. Pada umumnya orang yang berbuat baik 9 kali, berbuat jahat 1 kali, maka yang diingat adalah yang jahat. Jarang orang mengatakan ketika orang ini berbuat baik 5 kali, lalu kemudian berbuat jahat 1 kali, dia menghargai yang 5. Itu jarang sekali. Umumnya seperti itu. Sehingga ketika Pak Guru mengatakan bahwa ini munculnya bukan dari Kiai Imad, bisa juga saya benarkan. Karena memang Indonesia tentunya yang netizennya terkenal ditakuti di seluruh dunia, ya, itu sangat mempengaruhi pemikiran. Sehingga kadang ada beberapa orang yang menilai sesuatu memang dari media sosial. Tolak ukur kebenarannya dari komentar dan beberapa video yang ditampilkan baik di YouTube, TikTok dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika seperti itu dijadikan sebuah hujjah, sebuah dalil, maka bisa saya benarkan bahwa dari dulu memang para habaib ada oknum-oknum tertentu yang pastinya ketika oknum itu muncul akan ada beberapa orang yang mengkritik. Nah, tetapi Kiai Imad kemudian memang bukan dari awal sebuah permasalahan, tapi beliaulah yang awal menjadikan wadah mereka semua, begitu. Yang saya pahami Pak Guru ya. Beliau menjadi wadah dari beberapa orang yang dulu-dulunya sudah banyak mengkritik para habaib, sudah banyak melihat para habaib dari baik dari oknum-oknumnya atau memang benci secara pribadi, wallahu a'lam. Kiai Imad di sini sebagai munsyi, pendiri, seolah-olah menjadikan wadah sehingga semuanya bersatu di sana. Nah, ketika semuanya sudah bersatu, mulailah kita tahu di media sosial apa saja kritikan yang selama ini terpendam, mungkin kata Pak Guru, terpendam, mereka keluarkan semuanya. Mereka keluarkan. Jadi saya benarkan ketika Kiai Imad bukan pencetus masalahnya, tapi Kiai Imad adalah pencetus wadah untuk mengumpulkan semuanya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, anggap saja Kiai Imad adalah salah satu pengkritik. Jadi begini Pak Guru. Awal mula saya terikut masalah nasab ini, saya sudah cerita di Nabawi TV, saya tidak sama sekali mau, karena saya tuh di YouTube biasanya cuma diskusi lintas agama Pak Guru. Saya tidak tertarik untuk masuk di dunia nasab, karena nasab ini dari dulu hingga sekarang itu adalah masalah dapur orang, yang orang luar seharusnya nggak boleh bahas itu. Para ulama itu ada istilahnya nasabah, orang-orang yang ahli memang dalam bidang nasab, sama dengan dokter gigi, lalu tukang tambal ban ikut-ikut ilmu dokter gigi, ngawur pasti. Nah, nasab ini tradisi di dalam Islam adalah yang mengatur adalah sebuah keluarga sendiri, ulamanya ada sendiri, kitabnya pun ada sendiri. Gak sembarangan. Baru sekarang terjadi ada orang yang tidak memiliki kredibilitas dalam berbicara nasab, tak pernah tercatat berguru kepada ulama nasab, tak pernah punya karya yang diakui oleh ulama nasab, dia berbicara nasab bahkan sampai taraf membatalkan. Itu yang kemudian menggiring saya untuk harus menjawab statement itu. Loh, kok lucu? Dulu orang yang bisa nasab, membahas nasab, itu minimal pernah belajar kepada guru yang memang mahir dalam hal itu. Itu tradisi kita di pesantren seperti itu. Ketika dia ahli fikih, maka dia itu harus benar-benar tercatat atau terkenal dengan bisa baca kitab fikih. Ketika ditanyakan masalah wudhu dia bisa, batal-batalnya, rukun-rukunnya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga itu yang membuat saya untuk menjawab. Kemudian Habib Rizik banyak melakukan kisruh. Nah, ini yang saya katakan, Habib Rizik ketika dikatakan banyak membuat kisruh atau radikal, ini banyak statement dari banyak orang Islam ya,
bukan hanya orang Islam sebenarnya, orang kafir juga banyak, karena dia Habib sehingga mereka takut mengeritik. Nah, ini yang saya katakan di awal, orang yang berbuat baik 10 kali dan berbuat jahat 1 kali biasanya cenderung 1 kali yang akan terus dibahas, dan ketika pembahasan itu sudah ada di media sosial dan berkali-kali akan ada statement itu sebuah kebenaran. Kenapa kok tidak pernah ditampilkan Habib Rizik yang 4 bulan nginep di tenda saat tsunami di Aceh? Coba tanyakan kepada orang Aceh, kenapa itu tidak pernah ditampilkan? Kenapa ketika bencana di Gunung Semeru bisa datang ke sana? Saya ada teman-teman yang sampai sekarang melihat dengan mata kepala FPI, saudara, banyak menyumbangkan, dan banyak bencana-bencana yang saya catat. Mereka ada di sana. Kenapa itu tidak pernah ditampilkan? Kok seolah-olah jeleknya saja yang dibahas? Padahal sejauh ini yang saya tahu, Pak Guru ya, yang saya tahu, beliau itu oke lah, mungkin dengan gayanya beliau kasar, kita tidak setuju, oke. Tapi yang saya tahu, beliau itu mengkritik apa? Tempat remang-remang, kezoliman, korupsi. Sama, saya kira beberapa tema sama dengan Pak Guru sebenarnya. Tetapi mungkin karena beliau Habib dan memang banyak media yang kontra, sehingga yang ditampilkan jelek terus. Dan itu menjadi sebuah kebenaran bagi sebagian orang. Itu yang mungkin perlu saya tanggapi. Ada yang mau ditanggapi, Pak Guru? Saya meminta sebelumnya, biar kita tetap tidak berdebat kusir dan sebagainya, saya minta sekali lagi, ini mah kita nggak mungkin mereaksi sebuah fenomena dengan kata-kata. Jadi kita nggak mungkin membantah sebuah realitas dengan kata-kata. Jadi kalau misalkan tadi dikatakan bahwa kok yang jelek-jeleknya aja yang tampil, ini bukan soal 5 baik 1 salah kemudian yang diperhatikan yang salah, bukan. Sebenarnya masyarakat melihat apa yang terjadi paling aktual gitu. Jadi kalau misalkan Pak Habib Rizik dalam konteks ini yang paling aktualnya itu justru adalah yang baik-baiknya, maka masyarakat pun akan berbalik. Jadi sebenarnya bukan soal banyak atau sedikit, tetapi yang paling aktual secara psikologis seperti itu. Tapi sekali lagi saya gak akan berdebat soal itu, karena ini adalah fenomena itu direaksi oleh kita. Misalkan kalau fenomena itu memonjokkan kita, misalkan ada orang yang mengatakan bahwa Pak Guru Gembul itu bodoh, ilmunya tuh dari Google dan lain sebagainya, maka saya tidak akan membantah dengan oh saya gini, enggak, saya akan tunjukkan bahwa ilmu saya itu sampai taraf ini gitu. Bukan, jadi ditunjukkan dengan kata-kata, bukan ditunjukkan dengan perilaku. Jadi ayo kita misalkan langsung kita berdiskusi saja soal ini, kan judulnya diskusi ilmiah kan, seminar lah ya. Jadi ayo kita samakan terkait dengan yang dimaksud dengan ilmiah itu apa gitu. Jadi kemudian kita bahas misalkan yang tadi ada klaim-klaim sebentar tadi itu terkait dengan bahwa nasab itu adalah urusan dapur satu generasi atau dinasti tertentu, sehingga yang lain kecuali pihak-pihak yang memang memiliki otoritas tidak boleh berbicara. Ya ayo kita berbicara tentang hal-hal yang semacam itu. Nah, kita misalkan masuk ke diskusinya. Gus Wafi dan Pak Syahab, saya mohon maaf. Kita diskusi dulu yang Gus Wafi dan Pak Syahab pahami soal diskusi ilmiah itu apa? Ilmiah itu apa? Kita sepakati dulu. Oke. Iya. Izin ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sementara karena gini Pak Gembul, mohon maaf ya. Tadi itu sempat saya jawab karena saya memposisikan Pak Gembul adalah suara masyarakat yang sebagai wasilah saja. Ya, oke, kalau begitu, jadi ilmiah itu begini Pak Gembul. Di dalam kitab Lawami'ul Anwar yang ditulis oleh Al-Imam As-Safarini, jadi Islam itu memandang sebuah ilmiah kebenaran itu melalui 3 cara. Ya, yang pertama adalah al-hawasus salimah, panca indera yang normal dalam menangkap sebuah riwayat ataupun yang lain. Yang kedua adalah khabarus shadiq, kabar yang pasti benar. Kabar yang pasti benar dibagi menjadi 2. Yang pertama khabarul mutawatir, kabar yang ramai diketahui orang-orang yang kredibilitasnya bagus. Yang kedua adalah khabarun nabi al-muayyad bil mu'jizat, kabar dari nabi yang dikuatkan dengan mukjizat. Yang terakhir adalah al-aqlu, akal. Itu ilmiah bagi saya. Bagaimana jadi yang dimaksud dengan ilmiah adalah seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ngambilnya dari kitab, saya mohon maaf, itu masuk dalam historiografi tradisional, bukan ilmiah sebenarnya, bukan metodologis. Jadi maksudnya gini,
Yang dimaksud dengan ilmiah itu artinya dia memenuhi syarat metodologis dan sistematika keilmuan. Apa itu sistematika dan metodologi keilmuan? Jadi maksudnya gini, ketika Gus Wafi tadi menyebut satu referensi yang dianggap otoritatif dan itu berasal dari kitab begini dan begitu, itu adalah kitab teologis. Kitab teologis itu didasarkan pada apa? Keimanan. Dan keimanan itu tentu saja tidak bisa disesuaikan secara epistemologis dengan studi akademis apalagi ilmiah. Jadi saya akan tarik ke lebih dasar dulu ya terkait dengan ilmiah itu. Mungkin Pak Gembul bisa menjelaskan ya, ilmiah versi Pak Gembul. Ya, ini ilmiah versi saya. Jadi bukan ilmiah versi saya, ini adalah ilmiah konsensus. Jadi yang dimaksud dengan ilmiah itu artinya sesuai dengan metodologi ilmiah dan disajikan dengan sistematika ilmiah. Apa yang dimaksud dengan metodologi dan sistematika ilmiah? Nah, yang sesuai dengan keilmuan. Ilmu itu apa? Ilmu itu adalah sistem pengetahuan. Jadi saya jelaskan begini ya. Tadi kitab tadi itu masukkannya ke dalam kategori teologis. Kenapa teologis? Karena didasarkannya kepada kepercayaan. Sedangkan ilmiah itu didasarkan pada keilmuan dan pengetahuan. Kepercayaan dengan pengetahuan itu adalah dua hal yang berbeda. Misalkan di sini ada nggak yang tahu ilmu tentang Allah? Nggak ada. Yang percaya tentang Allah itu ada banyak di sini. Semua kaum muslimin itu percaya tentang Allah, tetapi tidak memiliki kadar pengetahuan atau ilmu pengetahuan tentang Allah. Bahkan diharamkan untuk mengetahui Allah karena tidak ada metodologinya. Jadi apa bedanya percaya dengan tahu? Coba misalkan di sini ada nggak yang tahu nggak yang dimaksud dengan tahu itu apa? Yang dimaksud, oh saya tahu bahwa Kiai Imad bikin tesis gitu. Nah yang dimaksud dengan tahu itu apa? Oke, saya jelasin. Yang dimaksud dengan tahu itu adalah penerimaan benak kita terhadap sebuah informasi yang terkonfirmasi secara indrawi. Itu tadi sudah dijelaskan sebenarnya. Jadi yang dimaksud dengan tahu itu adalah ada informasi dalam benak kita, informasi, dan kita terima informasi itu, tapi dengan konfirmasi secara indrawi. Jadi indrawi kita melihat. Jadi saya tahu di sini ada botol, tidak ada racunnya. Saya tahu bahwa di sini ada botol. Dari mana saya tahu? Apa yang dimaksud dengan tahu? Ada informasi dalam benak saya tentang botol saya, dan saya bisa membuktikannya secara indrawi, dengan tangan, dengan mata, dengan telinga, dengan lidah dan sebagainya. Itu artinya saya tahu ini. Dan itu berbeda dengan percaya. Misalkan saya jelasin, Gus Wafi, kemarin ada salam dari Pangeran Diponegoro. Kemudian Gus Wafi bilang, oke, titip salam balik. Itu artinya beliau percaya pada saya walaupun tanpa pembuktian indrawi. Oke ya, jadi itu yang dimaksud dengan percaya. Jadi saya percaya kepada Nabi Muhammad SAW bukan gara-gara saya bisa mengindra beliau, tetapi karena saya percaya, bahkan tanpa indrawi. Jadi ada informasi dalam benak saya terima. Makanya Islam itu pasrah kan? Artinya dengan atau tanpa pembuktian saya pasrah percaya pada sesuatu ini. Gitu. Itulah yang namanya iman. Nah, karena kepercayaan itu tidak didasarkan pada indrawi, ujungnya adalah agama. Sedangkan pengetahuan itu ujungnya adalah ilmiah. Pengetahuan itu setelah kita tahu, kemudian berkolaborasi dengan pengetahuan-pengetahuan yang lain menjadi sebuah sistem, maka itu disebut sebagai ilmu. Nah, kajian terkait dengan ilmu disebutnya ilmiah. Gitu. Jadi ketika misalkan kita berbicara tentang nasab, ayo kita bahaskan kesepakatannya ya, kita bahas secara ilmiah dengan metodologi ilmu. Nah, metodologi nasab yang tadi dibahas itu, saya mohon maaf dengan segala kerendahan hati saya katakan itu tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, tidak sesuai dengan kaidah akademik. Makanya ketika saya menyatakan saya terpisah dengan Kiai Imad, saya menghormati beliau secara pribadi sama seperti saya menghormati Gus Wafi, tapi itu tidak sesuai dengan metodologi ilmiah. Salah satu contohnya, Gus Wafi pernah dalam perdebatan pertama itu dengan Pak Kori yang akhirnya dipermalukan pada yang waktu di Banten, itu. Ya, yang di Banten itu. Gus Wafi bersama Pak Rumail, bersama Pak Hanif Alatos itu mengatakan, kitab nasab mana yang mensyaratkan ada bukti sezaman, begitu kan? Betul. Itu artinya ilmu nasab tidak sesuai dengan kaidah ilmiah. Karena kaidah ilmiah berarti harus terbukti secara indrawi. Jadi maksudnya hal itu. Jadi saya misalkan ya, nanti kita diskusikan sama-sama. Oke. Gus Rumail dan Gus Wafi mengatakan bahwa
Atau misalkan Kiai Imad mengatakan bahwa nasab itu terputus selama 500 tahun. Terus Gus Rumail kemarin mengatakan, oh enggak, ada temuan yang kami temukan lebih baru lagi. Terputusnya hanya 150 tahun dan bahkan bisa segini. Misalkan begitu ya. Terputus 150 tahun artinya adalah saya seperti tadi. Saya ngomong sama Gus Wafi, Gus ada salam dari Pangeran Diponegoro. Karena Pangeran Diponegoro dengan saya itu rentang waktunya 150 tahun. Beliau wafat tahun 1855, saya lahir tahun 1985. Jadi ada rentang waktu sekitar 10 tahun di mana beliau hidup dan saya ada juga, rentangnya 150 tahun. Secara akademik, secara ilmiah, bolehkah Gus Wafi menerima perkataan ada salam dari Pangeran Diponegoro? Secara ilmiah tidak mungkin. Tidak diterima. Karena apa? Karena tidak mungkin secara indrawi ada orang yang bisa mengkonfirmasi itu. Kan begitu rumusannya. Nah, jadi kitab nasab, saya mohon maaf, metodologi nasab, saya mohon maaf ya, ada beberapa masalah itu termasuk historiografi. Karena apa? Di antaranya adalah kritik terhadap sumbernya tidak didasarkan pada teks. Kritik sumbernya tidak bisa diuji secara empiris.